Politikan kali ini kita masuk di special edition, yaitu calon politikan Pilkada 2024 Kabupaten Dedengkar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Sebagian orang tidak kenal. Siapa yang tidak kenal sosok Dedengkar? Alhamdulillah. Benar ya, Siap. karena memang Anda juga selama ini sudah ada di politik selama 5 tahun. Siap. Masih tercatat sebagai anggota Masih anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Di komisi 3 yang membidangi keuangan. di komisi. Siap. Apa benar Kang Deden kali ini mau ikut Pilkada Garut? Siap, betul. Udah fix ya? Sudah fix. Partainya? Dari Gerindra. Orang butuh refresh. Sebenarnya Kang Deden ini orang Tasik, orang Garut. Siap. Dan justru itu yang kadang-kadang jadi konsumsi di Kabupaten Garut. Saya asli orang Garut. Garut. Ya. Lahir di Limbangan, Kecamatan Limbangan Garut, tahun 68. Pendidikan juga di Garut ya? Pendidikan SD di Garut, SMP-nya saya ke Bandung, SMA di Bandung, baru kuliah ke Jakarta. Kalau Pilkada tuh pasti yang dulu ini mungkin Garut. Itu yang Sangrai. Siap, betul. Jadi satu ya, kelahiran Garut Asli Garut. Tinggal lihat di profile di saya sekarang melakukan konsolidasi ke bawah. Konsolidasi ke bawah. Ya, karena mengingat dari pengalaman kita di Pileg untuk persiapan ke Pilkada itu kan karena memiliki range yang pendek dengan Pileg, jadi itu bisa kita manfaatkan. Jadi kita tidak mendesain sesuatu yang baru, tapi kita mencoba menambah posisi yang baru untuk kawan-kawan kita di lapangan. Kalau untuk di DPRD provinsi itu sebenarnya urutan ketiga. 97.680. 97.000 ya, dapil Jawa 14. Iya, betul. Garut tuh modal dasar tuh. Sejauh ini informasi yang Anda dapatkan, karena ini kan kader partai. Betul. Pemegang kartu Gerindra kan. Iya, betul. Bagaimana suasana kebatinan partai Anda yang ada terkait dengan Pilkada Garut? Kalau dari sisi kepartaian sebenarnya tidak ada masalah. Justru memang dari DPP, DPD maupun DPC itu memang kita menginginkan adalah partai dari kader untuk muncul dalam menghadapi Pilkada 2024 di Kabupaten Garut. Partai Anda harus kader. Harus kader. Kemudian juga infonya itu harga mati harus kepala daerah. Maksudnya harus Garut satu. Sebenarnya itu fleksibel. Mau Garut 1, Garut 2, tergantung nanti komunikasi koalisi politiknya seperti apa. Gerindra itu dalam catatan saya di beberapa pilkada yang lalu, ya 2 pilkada yang lalu berada di koalisi dengan, kita harus menyebutnya misalnya dengan PKS dan Nasdem. Apakah koalisi partai Anda dan Anda juga mengendaki partai yang sama untuk mendorong nanti ketika memang rekomendasi? Saya kira untuk posisi pilkada sekarang agak terlalu prematur kita berpikir seperti itu. Karena justru di sini partai dan saya sendiri sebagai kader di Gerindra harus melihat faktual di lapangan seperti apa. Nah tentu ini jangan kita terjebak kepada terpolarisasi dalam konteks di atas. Ya. Tapi tengah dan ke bawahnya itu tidak masuk. Nah ini yang kadang-kadang kita juga harus waspadanya di sana. Saya ingin mengkonfirmasi. Di Garut juga, Gerindra termasuk partai yang agresif membangun koalisi besar di Garut. Betul. Apakah Anda juga mendengar informasi? Mendengar saya. Tapi itu dalam konteks di level Kabupaten Garut DPC. Apakah itu juga untuk kepentingan pilkada? Koalisi besar itu? Untuk melihat ke arah sana tentu saya tidak bisa melihat seperti itu. Apakah itu memang sudah diketahui oleh DPP, DPD atau seperti apa? Inisiatif lokal. Atau itu kelokalan saja. Kalaupun itu misalnya kelokalan, ya dari sisi kacamata untuk publish atau apa tentang kepartaian mungkin bisa saja. Ya. Gitu. Kan ketum Anda Pak Prabowo lolos. Sebentar lagi akan dilantik nanti. Amin. Ini juga nampaknya sebuah kolaborasi atau koalisi partai yang cukup efektif. Siap. Ada gambaran nggak untuk diterapkan di Garut sendiri?
Jadi memang formatur di pusat seperti itu. Kami berharap formatur itu bisa dilaksanakan di level di Kabupaten Garut. Nah tentunya dengan melihat secara fakta hasil pileg kemarin dan hasil pilpres kemarin. Nah karena ada sisi positifnya ketika formatur itu yang dipakai dengan kondisi pileg yang ada di Kabupaten Garut. Dan justru di sana bisa memiliki kans yang lebih besar menurut pertimbangan saya. Ya ini pendapat saya. Ya. Kalau secara survei yang diadakan partai kan kita belum. Ya. Tapi ketika referensi survei misalnya pileg itu bisa menjadi anggap saja itu menjadi barometer. Ya. Tapi ketika survei yang untuk pilkada, ya ini memang ada survei yang bulan April. Dan itu menempatkan posisi Anda Ya, pada posisi yang memang middle ya. Ya, di tengah lah, di 10 gitu. Gak jelek-jelek amat, gak Ya, ya. banget gitu ya. Ada. Yang penting tren. Ya, yang penting Saya ada. mendengar informasi kalau survei itu yang penting tren. Betul. Walaupun misalnya kecil tapi trennya terus naik kan bisa jadi. Saya berharap seperti itu. Putra yang dilahirkan di Garut sebenarnya prihatin amat sih terhadap Garut hari ini sehingga seorang Garut ikut pilkada. Saya masuk ke dunia politik itu untuk memberikan sebuah bakti kepada kabupaten. Yang frame itulah yang nanti menjadi sebuah benteng bagi saya untuk bisa bagaimana itu bisa kita implementasikan. Sehingga apa saja persoalan-persoalan yang nanti real yang ada di Kabupaten Garut. Apakah itu tentang kemiskinan, stunting, ataupun kualitas pembangunan manusia yang memang kita masih rendah, atau apa? Atau ada perilaku-perilaku salah masyarakat tentang judo misalnya, ya. Nah tentunya ini harus menjadi pemikiran saya. Anda 5 tahun di parlemen di Jawa Barat. Melihat Garut itu bukan hal yang besar. Kalau di Jawa Barat kan ada 27 Ya betul. Apa sih persoalan Garut yang sering terdengar gedung DPD Jawa Barat? Nah, karena ini komisi saya membidangi masalah pendapatan daerah. Ya. Garut itu memang ketiga di bawah pendapatan asli daerahnya. Berbanding lurus dengan posisinya yang memang ada di angka 3 di bawah Ya, ya tentunya ini kok sama gitu ya posisi kemiskinan, kemudian posisi indeks pembangunan dan ya mungkin memiliki korelasi yang sama daripada, tapi kan bukan penyalahkan dari sisi pendapatan ketika ada persoalan-persoalan kabupaten Garut. Tinggal bagaimana kita mencermin peran serta masyarakat itu bisa kita ajar. Mindset itu bisa kita rubah nggak? Sosialisasinya ada nggak pemerintah hadir di masyarakat? Pemerintah itu hadir di masyarakat itu bukan masalah pemerintah birokrat yang hadir, tapi kalau bisa itu perubahannya yang harus dirasakan oleh masyarakat bukan pemerintah. Dari sisi pendapatan apa sih yang harus diperbaiki di Garut? PAD Garut misalnya, sebenarnya PAD Garut kan ada dari pajak kendaraan bermotor itu salah satu. PAD Garut dari pajak bumi dan bangunan. Pengawasannya seperti itu. Yang menjadi penting itu PAD Garut yang dari PPN 10% untuk restoran. Itu sampai seperti apa? Belum dari pariwisata. Apa parkir? Mereka kan aset pendapatan daerah Kabupaten Garut itu dari perparkiran itu akan besar. Kalau dikelola betul. Ya. Jadi ada persoalan yang memang harus diselesaikan. Itu yang kita lihat. Kalaupun misalnya informasi terkait masalah Garut, saya kira dari sisi potensi positifnya juga banyak. Garut harus menjadi konsentrasi Garut jadi destinasi wisata. Kemudian kita kolaborasi destinasi wisata dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Garut. Seni budayanya, seni budaya silatnya. Kemudian apa itu dari domba Garutnya. Ya. Sehingga itu bisa kita, cuman ya mungkin nanti butuh rekayasa ketika itu menjadi destinasi wisata. Itu yang harus menjadi pemikiran kita. Kemudian yang penting lagi itu yang paling ekstrim itu kan kita ada destinasi wisata spiritual.
Iya, kita punya banyak peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah. Kemudian Dan itu belum tergali kan? itu belum tergali. Kenapa? Kita bisa seperti Kudus, Demak, yang bisa orang mendatangkan ke potensi ekonomi di sekitar lingkungannya. Kenapa Cibiuk Limbangan itu menjadi destinasi wisata spiritual? Tapi potensi masyarakat yang bisa kita arahkan ke arah sana. Sebenarnya yang harus menjadi pegangan kita ketika orang ingin berubah sesuatu dari yang biasa menjadi yang biasa atau dari satu yang tak menjadi ketinggi itu apa sih? Diri kita sendiri. Menuntut kepada orang lain itu menurut saya salah. Tapi rubah dulu diri kita sendiri, baru setelah kita berubah, memiliki pendirian, memiliki sebuah visi kedepannya yang baik. Tentunya itu tercipta di dalam diri kita, baru kita sounding ke tim. Nah, tim inilah yang memang sebenarnya yang menjadi akar masalah. Karena akar masalah tim ini kita lihat budaya lama. Budaya lama itulah yang harus kita netralisir ketika kita memiliki pemikiran yang baik di dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah perusahaan. Seberapa optimis Anda bisa masuk di KPU sebagai calon? Kalau dari sisi perjalanan ini saya ya. Dan Anda juga menemukan orang yang tepat yang mengguide Anda ke Siap, insya Allah. Dan itu sudah kita lakukan. dan sudah terbukti ya sebelumnya. Dan 2019 sudah kita buktikan. Sawan sula. Mudah-mudahan sukses perjalanannya. Amin. Dan ini juga bukan yang terakhir, tapi kita banyak segmen yang nanti juga akan kita